ngajar ning SLB itu jangan memiliki tujuan yang muluk-muluk. Jadi kalau mau betah di SLB, anggap aja SLB itu sebagai tempat rekreasi. Oke, sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami, Kaful Vlog. Karena memang rencananya selama WFH kita daripada bingung ya Bi, selain masak-masak, kita mau bikin sesuatu konten yang mungkin bisa dibagikan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang selama ini sudah terkumpul gitu. Jadi daripada penasaran, teman-teman juga kan kadang-kadang tuh suka nanya-nanya. Nah, ayo sih ngevlog sama Abi gimana gitu. Banyak banget yang minta gitu. Nah, kali ini bareng sama Abi, aku mau nanya. Sebenarnya bukan pertanyaan aku sih, sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-teman. Seperti yang kemarin kayak ketemu pertama kali di mana gitu, sampai nanya pekerjaan Abi. Gitu. Boleh sekali Abi cerita ke teman-teman semua, cerita tentang pekerjaan Abi itu apa? Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini sesuai permintaan dari istri. Tentang apa sih sebenarnya pekerjaanku selama ini. Kalau dibilang pekerjaan profesional, mungkin saat ini aku merupakan bagian dari pendidik di sekolah luar biasa atau di SLB Negeri Ungaran. Cuman sebelum itu sekitar tahun 2005, mulai 2005 sampai 2008, setelah lulus itu aku sebenarnya belum jadi guru. Mungkin bisa dibilang pekerjaan untuk mengisi waktu luang setelah lulus, yaitu freelance ya. Itu menjaga warnet sama kurir kosmetik ya dulu ya. Kurir Oriflame. Kurir Oriflame yeah. Itu sekitar hampir 3 tahun lah, 2 tahun setengah lebih. Jadi kurir Oriflame wilayah Kota Semarang. Sama kalau sore sampai malam jagain warnet. Tapi memang sejak lulus itu ada warning dari ibu, cepat lulus dan cepat jadi guru di sekolah. Karena awalnya memang saya cita-citanya pengen jadi wartawan, bukan jadi guru. Tapi karena ya itu tadi, orang tua berkeinginan pengen lihat salah satu anaknya dari 3 anak itu pengen salah satunya lihat jadi guru. Nah, kebetulan kakak saya kuliah di Fakultas Dakwah, kan tidak mungkin jadi guru kalau linearitas itu tidak mungkin, karena dia juga nggak punya akta, sedangkan Mbak juga kuliah tapi nggak selesai lah. Kebetulan saya dari tarbiyah dan keinginan orang tua untuk melihat anaknya jadi guru ya pada saya, dan akhirnya karena hampir 2 tahun ya, 2 tahun setengah itu ibu ketika saya pulang pasti tanya, udah ngajar di mana? Nah, akhirnya mau nggak mau 2008 itu saya mencoba keberuntungan. Jadi menyebar lamaran, hampir 40 lamaran itu di Kota Semarang. Saya nyebarnya itu di SMP negeri sama SMA negeri. Saya poskan lamaran saya, dan alhamdulillah dari 40 itu nggak ada satupun yang nyantol, nggak ada panggilan sama sekali. Terus suatu hari saya lupa lah, itu hari Rabu kalau nggak salah, tanggalnya saya lupa, udah lama banget sih, 2008 pokoknya. Itu ada seorang temen yang kebetulan masih di Semarang sih, dan kayaknya udah lulus. Dia ngasih kabar kalau mau jadi guru ada lowongan gitu.
Terus akhirnya saya ke kos temen itu di daerah Ngalian, di Segaran tepatnya. Saya datang ke kos, terusan saya ketemu sama teman itu dan menginformasikan ada lowongan di daerah Ungaran itu. Di daerah Ungaran ada sekolah yang membutuhkan guru agama. Ternyata yang ngasih informasi itu juga temen tapi beda fakultas dengan saya, teman Usuluddin yang kebetulan ngajar di daerah Ungaran juga, daerah Ungaran. Dia ngasih info ada sekolah yang butuh 2 guru agama. Terus pokoknya saya disuruh cepat daftar lah. Akhirnya informasi Rabu, saya hari Kamis buat surat lamaran, saya ketik, saya kirimkan sekalian hari itu lewat pos sesuai dengan alamat yang diberikan oleh teman saya. Hari Jumat dapat panggilan untuk Sabtu itu wawancara. Akhirnya rencana saya mau di Magelang itu sampai hari Minggu akhirnya batal karena Sabtu pagi habis subuh akhirnya saya dari Magelang izin kepada tuan rumah karena ada wawancara. Ya udah dari Magelang langsung, kebetulan saya juga udah ketika ke Magelang itu ya bawa pakaian yang pantas lah, terus juga ternyata pakai sepatu juga, jadi ya langsung aja pulang dari Magelang saya langsung ke sekolah itu wawancara. Dan dalam wawancara tersebut ya intinya diterima dan besok Senin langsung kerja. Oke. Itu ya kronologinya. Dari tadinya sebenarnya cita-citanya jadi wartawan, tapi karena ridhonya orang tua kepinginnya sesuai dengan majoritinya ya kan, sesuai dengan jurusannya karena tarbiyah dan guru dan pendidikan agama Islam ya dia. Karena memang cita-cita menjadi guru itu luar biasa ya dia. Istilahnya itu baiklah gitu karena bisa mendidik banyak penerus ya, istilahnya banyak anak-anak, apalagi ini di SLB. Terus setelah itu gitu ya, setelah itu happy nggak menjalani kehidupan sebagai seorang guru di sekolah luar biasa? Itu tantangannya pasti nggak mudah ya kan gitu kan. Terus apa yang Abi lakukan waktu itu untuk beradaptasi? Mungkin sedikit yang bisa diceritakan, mungkin ada tips atau apa? Ya sebetulnya kalau mau jujur ya, karena dari awal sebetulnya kan saya pribadi kan nggak pengen jadi guru itu awalnya. Jadi mungkin dari hal keterpaksaan lah, awalnya keterpaksaan, sehingga 2 minggu di SLB itu juga saya shock gitu. Shock dalam artian memang saya tuh nggak tahu sebetulnya SLB itu apa. Dari awal memang nggak tahu. Sama sekali nggak pernah ngerti itu SLB bahkan itu apa. Ngebayangin aja nggak pernah. Jadi pikir saya SLB itu ya sekolah reguler pada umumnya gitu loh. Jadi maka dari itu 2 minggu lah, 2 minggu mencoba beradaptasi di sana itu. Tekanan ya? Saya tekanan bukan pada tetapi pada diri saya sendiri. Karena nuwun sewu, karena memang saya sama sekali di dunia kampus ketika itu tidak diajari bagaimana ilmu-ilmu untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Karena ilmu yang saya dapat adalah ilmu PAI tentang menghadapi anak-anak reguler. Jadi memang 2 minggu itu berat sekali bagi saya, dan 2 minggu tersebut saya berniat untuk mengundurkan diri karena saya terus terang bingung dengan kondisi saya. Saya mau ngapain, terutama ketika saya menghadapi anak-anak tunarungu itu nggak bisa ngomong lah, sederhananya nggak bisa ngomong. Mereka juga nggak bisa dengar, akhirnya nggak bisa ngomong. Itu komunikasinya susah dan memang harus pakai bahasa isyarat. Dan saya sendiri memang nggak pernah tahu apa itu bahasa isyarat. Jadi itu tantangan terberatnya di 2 minggu pertama. Setelah itu bukan hanya itu sebetulnya, anak-anak luar biasa itu, anak berkebutuhan khusus itu kan rata-rata belum bisa mandiri. Jadi banyak dari mereka yang ketika di kelas itu pipis di kelas, terus buang air besar di kelas, dan itu membuat saya betul-betul shock dan menambah ya udahlah saya nggak kuat di sini. Setelah 2 minggu itu saya banyak keluh kesah lah kepada teman akrab, terus kepada
saya juga kepada orang tua juga kalau kesah itu loh. Awalnya mereka senang saya jadi guru, tetapi ketika mereka saya ceritakan di SLB itu kayak gini kondisinya, mereka sebetulnya bukan anu, tapi mereka malah memberi dorongan. Salah satunya bilang bahwa itu mungkin jalan dan ladang ibadah, karena tidak semua guru atau lulusan tarbiyah atau lulusan pendidikan itu mau ngajar di SLB. Pada orang tua saya dapat masukan itu, dapat motivasi lah. Terus sama temen juga bilang gitu, rata-rata temen yang saya ceritain malah mendukung loh, bro. Ya bahasa sekarang lah jarang loh orang yang mau berjihad di jalan itu. Mungkin itu malah jalanmu. Dan terakhir memang saya konsultasi sama seorang dosen yang saya anggap sebagai ya teman, sahabat, orang tua, dan ya istilahnya kalau ada apa-apa saya sering minta pendapatnya. Beliau Prof. Samsul Ma'arif, ya, dekan Fakultas Ilmu Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Salam hormat Pak Prof. Ya. Beliau mengatakan memang salah satu hal yang membuat saya akhirnya nggak jadi mundur dari SLB, bahwa memang nggak semua orang bisa menjalani profesi yang saya tekuni, yaitu jadi guru SLB. Maka dari itu ya udah, setelah itu saya juga dapat dorongan dari salah seorang guru di SLB itu sendiri, salah satu guru PNS, Pak Sudar namanya. Sama kita yang masih baru ketika itu welcome sekali, beliau bersahabat. Dan itu saya curhat dan dia memberikan banyak sekali nasihat. Dan salah satu yang paling saya ingat ketika itu, beliau bilang, "Mas, ngajar neng SLB itu jangan memiliki tujuan yang muluk-muluk. Jadi kalau mau betah di SLB, anggap aja SLB itu sebagai tempat rekreasi." Saya kan kaget loh, kok sebagai tempat rekreasi Pak? Nah iya Mas, nek sampean punya pikiran mau menjadikan anak SLB itu berhasil, katakanlah sampai jadi presiden, itu nggak mungkin Mas. Di sini itu bukan bengkel yang mencetak sesuatu yang dari awal itu sudah ada cacat, diperbaiki menjadi bagus. Tidak bisa begitu Mas. Jadi anak SLB itu memang anak luar biasa yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi mereka yang dipentingkan adalah kemandirian. Jadi dan skill ya, keterampilan. Jadi di sini anggap aja sampai rekreasi. Lihat tuh anak-anak yang bermain dengan tanpa dosa, bercanda dengan temennya, ya diikuti aja, sesuai dengan iramanya mereka. Nanti sampean akan seneng gitu. Ya itulah, banyak sekali sebetulnya pengalaman-pengalaman menarik. Dan yang terpenting saat ini, saya menganggap bahwa ini memang betul-betul ladang ibadah saya, dan saya memang niatnya di samping memang mungkin ini jalan rezeki saya juga berharap ini merupakan jalan ibadah saya untuk mendapatkan ya ridho dari Allah, untuk karena mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan tidak semua orang mau, karena pengalaman saya ketika saya diminta kepala sekolah untuk mencari guru, hampir semua yang saya tawari itu pada tidak mau ketika saya jelaskan kondisi real bagaimana SLB itu. Jadi sekarang sudah ikhlas ya menjalaninya? Ya, ikhlas. Bahkan memang sudah berapa tahun ya? 12 tahun. Sudah 12 tahun. Justru malah jauh sebelum kita menikah, Abi sudah menjadi guru SLB. Kunci jadi guru SLB itu memang sabar. Itu kunci utama. Karena menghadapi anak-anak tersebut, kita tidak bisa mengelolanya seperti anak-anak reguler pada umumnya. Jadi memang kesabaran adalah kunci ngajar di SLB. Kalau tadi kan kayak komunikasi ya, untuk yang paling susah itu sama anak yang tunarungu ya. Ngajar paling enjoy itu ngajar anak yang tipe apa? Iya, sebenarnya anak-anak di SLB itu macam-macam tipikal ya. Anak-anak tunanetra misalnya,
mereka tidak bisa melihat, cuma dari segi pikiran itu mereka normal layaknya anak-anak reguler ya, mereka pinter-pinter. Walaupun semua pelajarannya kadang-kala terutama nek PAI kan, nek saya pribadi itu hampir 80% lah itu hafalan lah, katakanlah dari hafalan surat-surat pendek, bahkan materi-materi yang sifatnya materi rukun Islam, iya hafalan, saya ngasihkan hafalan itu. Cuma mereka cepat menguasai. Kalau anak tunarungu sama, mereka secara IQ normal. Cuma yang jadi kendala mungkin bagi saya pribadi adalah bagaimana komunikasi komunikasinya dengan mereka. Cuma sekarang memang karena saya udah ya lumayan lah, jadi tahu bagaimana cara berkomunikasi walaupun tidak dengan menggunakan bahasa isyarat full ya. Tapi sekarang kan memang ada aturan bahwa anak-anak tunarungu itu ketika komunikasi dengan mereka itu dianjurkan untuk oral. Mulut. Jadi siswa atau peserta didik itu dianjurkan untuk melihat gerakan jadi tahu gurunya, gerakan mulutnya. Misalkan ngomong, kalau misalkan nggak dengar ya yang penting dia tahu apa gerakan mulutnya. Iya. Kalau itu kan kalau yang ini ya, kalau yang ngajar paling susah banget itu tuh kayak apa tuna laras atau tuna? Kalau memang paling susah dan harus diulang-ulang tuna grahita jelas, karena ya. Walaupun mereka bisa komunikasi ya seperti anak normal ya, karena tapi IQ mereka rendah, jadi ketika mengajari mereka itu harus diulang-ulang ya, secara teori keilmuan ya. Jadi mendidik mereka itu paling berat karena memang secara IQ memang di bawah rata-rata. Cuman memang kalau saya pribadi enaknya dengan mereka karena bisa komunikasi, jadi bisa ketika ngomongnya nyambung. Disuruh ini ya tahu. Walaupun bisa dikatakan pemahamannya lemot lah bisa kan. Dan rajin ya dia termasuknya istilahnya ya, ada yang ketika dia rajin banget, tapi ketika ya sama seperti orang normal pada umumnya ya, ketika orangnya rajin ya rajin, kalau yang malas ya malas. Tapi ketika saya melihat di anak-anak SMP ini memang dididik untuk mandiri, jadi mereka di asrama itu kayak nyapu, ngepel, buang sampah, jadi dibiasakan pembiasaan yang baik gitu ya, pekerjaan. Kalau anak tunagrahita itu memang pembiasaan. Jadi memang salah satu metode pembelajaran yang paling efektif memang pembiasaan yang baik-baik. Ketika itu dibiasakan terus-menerus, itu mereka akan manggon lah, bahasa Jawanya gitu, akan bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Terus ada anak tuna daksa itu kan cacat fisik itu sama, mereka normal IQ-nya dan rata-rata pinter. Saya punya anak didik yang namanya Dimas, itu masih SMP, dia pinter walaupun dia cacat fisik, kakinya jalannya kurang, cuma dia pinter. Yang mungkin ada juga tuna laras ya, anak itu saya punya pengalaman dulu pernah dikencingi sama anak tuna laras. Memang mereka bisa dikatakan nakal ya, istilahnya mungkin istilah sederhananya saya gak iso diatur lah istilahnya, antisosial. Mereka nakal, bicaranya juga ngawur ya, jadi sering nggak bisa dikontrol ya. Sama gurunya juga nggak ada hormat-hormatnya sekali bahkan. Itu tuna laras ya. Iya, itu memang luar biasa. Saya pengalaman dengan anak tuna laras itu pernah dilempari pakai sepatu, pernah, jadi memang ya warna-warni ya. Iya. Tapi ikhlas ya yang penting. Iya, ikhlas. Dijalanin. Karena memang ketika mereka seperti itu, masa harap kita balas? Kalau kita balas enggak, apa bedanya dengan mereka kan gitu. Ada pesan-pesan tidak untuk teman-teman yang mungkin memandang bahwa malas nggak mau jadi guru SLB berat dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang menjadikan sebenarnya guru SLB itu istilahnya bekerja seperti orang-orang yang bekerja pada umumnya gitu loh, jadi sama gitu. Apa ada tips nggak untuk mereka ini? Nah, selama ini memang pengalaman saya berkumpul dengan guru-guru reguler ketika ada KKG maupun MGMB ya, tingkat kabupaten, mereka rata-rata ketika saya kasih
tantangan lah, gimana kita tukaran profesi. Maksudnya saya ngajar di SMP, pada mereka nggak mau, jadi memang konotasinya itu masih negatif di SLB itu. Bahkan anak-anak SLB itu di masyarakat umum itu, nuwun sewu, dalam bahasa kasarnya itu masih dianggap sampah. Itu yang seringkali curhatan-curhatan dari orang-orang tua anak-anak SLB. Jadi memang saya pribadi berharap bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu sama seperti kita. Mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa mereka sampah masyarakat, berarti mereka menghina Sang Pencipta dong gitu. Artinya maka dari itu saya berharap kepada masyarakat umum sih, kepada masyarakat luas yang ada di lingkungan ada anak SLB, justru saya berharap mereka harus dijaga, mereka harus dididik, mereka harus disayang juga, diperlakukan selayaknya. Maka dari itu ada kenapa mereka disebut anak berkebutuhan khusus, karena mereka memang harus diperlakukan secara khusus gitu loh. Maka dari itu ya, jangan dipandang sebelah mata ya. Kalau bisa rangkul mereka sama-sama, dianggap seperti mereka tuh ya kayak teman-teman kita pada umumnya gitu ya. Ya intinya tidak ada orang tua yang mau memiliki anak seperti itu pada intinya. Tetapi ketika sudah dikasih Allah ya, berarti memang itu rezekinya. Iya, rezekinya, dan tidak semua orang tua juga bisa mendapatkan anak-anak berkebutuhan khusus semacam itu. Ya bagi saya pribadi sebagai guru di SLB sih berharap kepada masyarakat pada umumnya, juga kepada pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik buat SLB, karena selama ini SLB bisa dikatakan masih dianggap marginal juga ya. Pengelolaan SLB itu memang masih belum maksimal dibandingkan dengan pengelolaan sekolah-sekolah lain, terutama mungkin buat guru-gurunya. Mungkin buat guru-guru yang sudah PNS sih sudah terjamin, cuma buat guru-guru yang masih honorer itu mungkin bisa ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Kalau saya pribadi, karena saya sudah masuk kategori non PNS yang di kontrak provinsi, alhamdulillah sih secara rezeki ya cukup. Oke, itu jadi teman-teman yang penasaran selama ini kerjaan Abi itu apa. Abi adalah guru SLB, tempat kerjanya di Ungaran, di SLB Negeri Ungaran, dan sudah 12 tahun menjalaninya. Doain saja biar betah dan selalu istilahnya biar bisa terus menjadi guru yang baik, yang bisa mendidik anak-anak SLB dengan baik dan ya ikhlas menjalani semuanya. Semoga mendapatkan ridho, karena orang tua juga berdoa, salah satunya kepingin Abi jadi guru, ya kan. Saya juga bangga punya suami seperti Abi yang ngajar di SLB. Tidak apa-apa, kita sama-sama berjuang sama-sama, walaupun LDR ya untuk sementara. Ya bukan sementara, kita sudah berapa tahun ya Bi ya? Kurang lebih 6 tahun LDR, karena saya harus mengajar di Pekalongan dan suami tetap di Ungaran. Oke, terima kasih. Aduh, ini kalau dilanjutkan pasti sedih nih gitu, karena kita nanti sambung lagi di video selanjutnya, karena ini nanti durasinya jadi panjang banget. Dan nanti kita akan bikin konten-konten selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya, bisa DM ke Instagram aku di @normafmz atau ke @fauzulandim. Bisa juga komen di blognya www.fauzulandim.com atau di kangmasguru.com, atau bisa ke Instagramnya ya di @fauzulandim, atau bisa juga ke Facebooknya Fauzulandim. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe biar aku semangat bikin konten selanjutnya. Terima kasih ya Dia. Terima kasih. Jangan sampai ketemu di couple vlog selanjutnya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.